Halo, perkenalkan nama saya Shinjiro. Sekarang saya akan menjelaskan tentang produk kami yaitu Lue.com. Jadi, Lue.com adalah sebuah platform yang menyediakan rekomendasi-rekomendasi kuliner bagi para pengusaha makanan restoran maupun oleh-oleh dan menghubungkannya dengan para pelanggan kami. Jadi, sebenarnya Lue.com ini adalah sebuah platform yang menghubungkan antara penjual makanan atau restoran dan oleh-oleh dengan pelanggan atau masyarakat seperti kita. Oke, jadi Lue sendiri itu adalah apa sih? Lue sendiri adalah bahasa yang diambil dari bahasa Jawa. Lue, kata lue berarti adalah lapar. Jadi kami akan adalah bisnis yang menyediakan rekomendasi-rekomendasi makanan untuk teman-teman kita yang lapar. Jadi yang kita tawarkan adalah seperti tadi ya, adalah platform untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. Sederhana itu. Namun, bedanya kami adalah kami menyediakan informasi kuliner yang relevan dan terupdate secara real time. Jadi, diibaratkan kami ini adalah Spotify. Spotify itu kalau misalkan kalian ingin mendengar lagu dan mendengarkan lagu dalam genre yang sama, maka akan muncul sebuah rekomendasi berisi lagu-lagu yang sedang kalian sukai. Sama dengan Louis.com, kami akan menyediakan rekomendasi-rekomendasi makanan sesuai dengan rekomendasi yang Anda pilih. Nah, selain itu, rekomendasi yang kami berikan bukan hanya rekomendasi yang itu-itu saja. Kami akan berusaha memberikan rekomendasi yang baru dan yang jarang orang ketahui. Nah, biasanya kan kalau misalkan kalian ingin membeli sesuatu makanan, bingung ya mau makan di mana. Kalau misalkan cari di Google, biasanya hal yang muncul adalah hal-hal yang itu saja. Misalkan saya cari di Malang adalah bakso terenak di Malang, keluarnya bakso presiden. Oke, di search yang lainnya, keluarnya nomor satu bakso presiden juga. Kami akan menghindari hal itu dengan aplikasi kami. Jadi aplikasi kami dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan keinginan kalian dan beragam variasinya seperti itu sehingga kalian tidak perlu bosan. Kemudian kami menawarkan fitur pemesanan meja dan pemesanan makanan di resto atau toko oleh-oleh. Jadi kami menyediakan misalkan kalian bingung mau makan di mana nih? Oke, buka aplikasi. Saya tahu, oh makan di sini, tapi antri nggak ya? Karena ratingnya terlalu tinggi, biasanya rame ya. Jadi kami menyediakan fitur untuk pesan tanpa antri. Jadi kami dapat menyediakan dan memesankan meja yang diinginkan atau memesankan makanan yang akan Anda makan, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu lagi tuh antrian-antrian lagi. Kemudian hal itu juga sama seperti di oleh-oleh. Jika misalkan kalian ingin membeli makanan di oleh-oleh, kan biasanya bingung oleh-oleh apa. Terus takutnya ketika sudah sampai di tempat oleh-oleh bingung mau beli apa. Ya kan bisa lebih planning dulu kan ya. Jadi fitur pemesanan oleh kami dapat memberikan rekomendasi pada kalian tentang makanan-makanan yang tersedia. Seperti itu. Kemudian selain itu, makanan dan oleh-oleh yang tersedia di toko dapat kalian pesan dan diantarkan ke depan rumah kalian. Jadi kalian tidak perlu bingung. Oh, wah, habis ini sudah flight untuk pulang. Kira-kira bisa nggak ya untuk pesan? Tenang, pasti bisa. Buka aplikasi, cari rekomendasi terbaru, pesan, tutututut. Sudah, akan diantar ke depan hotel Anda atau kamar Anda, atau bahkan rumah Anda. Oke, kemudian untuk siapa sih layanan ini? Jadi kami menargetkan untuk turis lokal usia 18 sampai 65, biasanya yang punya jet-jet. Jadi turis lokal biasanya kan dari domestik ya, dari luar kota bingung di Malang mau makan apa. Maka mereka dapat melihat rekomendasi di aplikasi kan. Kemudian target selanjutnya adalah masyarakat lokal usia 15 sampai 65. Kurang lebih sama. Kadang sendiri kita di dalam kota sendiri bingung. Di kotanya ada makanan apa aja sih? Mau ngedit tapi kok makanannya gitu-gitu aja. Kalian bisa tinggal cari makanan misalkan soto, maka akan keluar rekomendasi soto-soto yang mungkin belum Anda pernah ketahui serta
terdapat review-review tertentu seperti itu. Kemudian juga kami memfasilitasi turis-turis mancanegara. Kadang ada turis-turis dari luar negeri yang berwisata di kota-kota kalian. Jadi turis mancanegara ini berusia 18 sampai 65 dapat melakukan reservasi melalui aplikasi kami, sehingga mereka tidak perlu lagi bingung di mana mereka akan menemukan makanan-makanan yang khas dari daerah kalian, seperti itu. Kemudian dari jasa yang kami tawarkan, siapa saja sih partner-partner yang terlibat? Tentu saja ada beberapa partner. Yang pertama, tentu saja toko oleh-oleh dan restoran. Kami membuat hubungan mitra dengan mereka agar menu-menu mereka dapat muncul di aplikasi kami. Dan mereka juga dapat mendapatkan pelanggan dari aplikasi kami. Jadi kami kan juga memasukkan daftar mereka nih dan menu-menu mereka. Nah, sehingga para pelanggan dapat, oh ternyata kayaknya di sini enak deh, maka mereka juga ikut terpromosi dan membantu perekonomian mereka. Kemudian dari komunitas food blogger, kami menyediakan informasi kuliner yang relevan terupdate secara real time. Tentu saja tanpa review makanan yang baik dan tanpa review makanan yang menyeluruh, maka informasi tersebut menjadi kurang. Maka kami menggandeng komunitas food blogger agar dapat mengisi database kami sehingga toko-toko tersebut memiliki review yang baik. Demikian. Dan review yang jujur tentunya. Kemudian marketplace eksternal. Terkadang juga tidak dapat dipungkiri bahwa toko-toko oleh-oleh tersebut memiliki toko-toko yang sudah ada di online. Jadi mereka memaketkan oleh-oleh mereka seperti itu. Maka kan sudah ada menunya tuh. Kami dapat menggunakan data dari marketplace eksternal itu dan diletakkan di toko kita supaya dagangan yang dimiliki oleh toko oleh-oleh dapat dipromosikan di tempat saya, di tempat kita, di aplikasi kita. Oke. Kemudian misalkan kami juga menyediakan link untuk merujuk ke eksternal, ke marketplace tersebut yang mereka mempunyai, supaya ketika ingin langsung beli di aplikasi-aplikasi tertentu, mereka dapat langsung terhubung dengan aplikasi tersebut. Oke. Kemudian untuk pembayaran kami menggandeng digital payment platform agar memudahkan pembayaran. Tentu saja dengan satu lagi adalah food dan item transportation platform, karena kami perlu sebuah partner agar dapat mengantarkan makanan-makanan kami, makanan-makanan dari toko-toko dan oleh-oleh seperti itu. Oke. Tentu saja agar dapat menjalankan usaha ini dengan baik, beberapa aktivitas harus dijalankan, yaitu membuat dan menjaga relasi dengan partner. Tentu saja menjaga hubungan baik dengan saling memberikan respon yang baik pula. Jadi saling bertimbang baik, mutualisme. Kemudian mengatur marketing dan advertisement toko partner. Jadi kami juga mengatur marketing dan advertisement toko partner supaya mereka dapat muncul di halaman kami. Kemudian adanya juga pengembangan dan maintenance website. Jadi tentu saja website kami perlu diupdate sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jika ada fitur baru yang ingin ditambahkan, maka kami harus mengembangkan website tersebut. Juga jika ada error, maka kami harus maintenance. Kemudian memperbarui database tempat makanan dan toko oleh-oleh. Tentu saja ini juga terhubung dengan partner-partner kami. Jika partner-partner kami ingin menambahkan, maka akan langsung muncul di halaman kami. Oke, kemudian resource yang kami butuhkan adalah customer service dan website. Customer service adalah resource yang diperlukan untuk menjaga relationship dengan customer kami. Jadi kami membutuhkan customer service agar dapat terhubung secara langsung. Kan lebih enak daripada kita berhubungan dengan robot seperti itu. Kemudian website kami adalah sebuah resource yang harus kami jaga karena itu adalah tempat platform untuk menghubungkan dan core bisnis kita ada di website tersebut. Maka ini adalah resource kami juga. Kemudian customer relationship antara kami dan customer adalah satu dengan email. Tentu saja tidak sering-sering juga ya kita mengecek email, namun jika kita mengirimkan bulletin atau
mengirimkan rekomendasi, maka itu dapat menjadi relationship yang bagus dengan customer kita. Maupun dengan helpdesk, misalkan kalian memiliki masalah, kami juga siap menghubungi Anda melalui email. Oke, selanjutnya adalah customer service. Jadi, customer service kami akan menghubungi Anda jika Anda memiliki masalah. Selain itu, ada update rekomendasi terbaru melalui email. Tentu saja seperti tadi, kami akan memberikan bulletin-bulletin yang baik tentang rekomendasi-rekomendasi yang ingin Anda lihat. Kemudian, channel kami adalah website two-way untuk pemesanan, 2 adalah email untuk promo dan konfirmasi etiket, dan sosial media untuk promosi. Tentu saja, kami membutuhkan sumber dana dan untuk membayar struktur dari cost kami. Jadi revenue stream kami berasal dari beasiswa advertising toko. Jadi para toko-toko ini dapat melakukan advertising sesuai paket yang telah kami sediakan agar toko mereka dapat berkembang dengan baik. Kemudian ada juga paket premium pelanggan agar untuk menyediakan paket-paket yang menarik untuk mereka agar mereka juga merasa senang seperti itu. Juga ada juga iklan eksternal dalam aplikasi dan web. Jadi iklan eksternal ini adalah iklan yang dapat dipesan oleh pihak luar untuk muncul di aplikasi kita, seperti itu. Kemudian cost structure kita untuk yang kita biayai adalah biaya iklan eksternal. Jadi ketika kita ingin mengiklankan toko-toko, kita perlu biaya iklan kan? Ya itu. Jadi kami memerlukan biaya tersebut untuk mengiklankan di pihak eksternal. Seperti Instagram, seperti itu kan perlu dibayar ya. Kemudian maintenance web dan server, sewa domain, sewa web hosting itu tentu saja untuk operasional server kami dan website kami. Kemudian juga kami perlu kantor untuk melakukan operasi kami, maka kami memerlukan sewa kantor. Berikut dari Louis.com. Terima kasih telah memperhatikan saya. Terima kasih.